Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini podcast kita di dinamika kita hari ini bersama milenial. Kita akan berbincang-bincang sama para milenial Makassar tentang sampai sejauh mana milenial Makassar ini bisa mengikuti perkembangan kebudayaan di Sulawesi Selatan. Karena milenial itu kan selalu kita berdasarkan kepada, ada yang bilang 100 tahun, ada yang bilang per 1000 tahunan. Tapi kita lihat sekarang karena memang perubahan-perubahan pola pikir manusia karena perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan. Hari ini saya didampingi oleh 3 orang milenial Makassar, dan sebelum itu tentu saya minta kepada mereka untuk memperkenalkan dulu namanya yang singkat-singkat aja. Ayo, yang pertama. Hai, saya Misi Asari, sebagai jubir milenial di MAN. Misi. Iya. Sekolahnya di mana? Kemarin di Polinas. Polinas. Iya. Jurusan? Sekretaris. Sekretaris. Terus lanjut manajemen ekonomi, tapi belum wisuda karena corona. Oh, belum wisuda? Iya, jadi sisa nunggu wisuda aja sih. Oh, ya terus? Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufiani Zulkifli, biasa sapaan dipanggil Upi. Upi, ya. Dulu sekolahnya di mana, Upi? Di STKIP. STKIP. Keguruan. Oh, jurusan? Di Pisang Bimbingan Konseling. Bimbingan konsel. Siap. Jadi guru. Siap, pernah mengajar di pesantren. Pesantren? Iya. Oh, enggak pernah belajar di taman kanak-kanak? Belum. Oh, belum. Sebetulnya belajarnya sama kanak-kanak. Siap. Terus? Ireng, saya Faris Zainal. Faris. Latar belakangnya mungkin ya saya kuliahnya di antropologi. Antropolog. Jadi ya mungkin antropolog lah. Iya. Tapi masih banyak orang nggak yang mau, anak-anak muda yang mau masuk di antropolog tuh? Kalau untuk persentase minat ya mungkin agak minim. Untuk Makassar sendiri agak minim. Jadi mungkin per tahun di UNAS sendiri misalnya mungkin per tahun paling banyak 50-60 orang. Oh. Agak minim sih. Atau dia menjadi pilihan alternatif? Bukan mau dibilang alternatif berarti dipilih. Ini mungkin jalan buntu. Jalan buntu. Karena tidak diterima di tempat lain terpaksa masuk antropolog. Tidak seperti itu ya? Ya mungkin karena untuk gampang masuk. Nah, misalnya kalau masuk kampus itu kan ada jalur-jalur. Nah, misalnya jalur terakhir itu sudah tidak lolos, misalnya jalur yang bebas tes dan tes SBMPTN, nanti diambil jalur terakhir antropologi karena gampang lulus. Karena sedikit pendaftar tuh. Oh, tapi SKS-nya kan sama. Sama, iya. Sama. Oke, Riz. Sekarang kita baru bicara soal milenial. Ya. Ya kan, kalau kita lihat, saya kadang-kadang karena usia saya jauh dari kalian semua, mungkin saya seusia sama bapaknya kali atau ibu, ya kan. Kadang-kadang saya risih juga kalau saya tanya anak saya, kabar kamu bagus nggak? WA, terus dibalasnya pakai jempol. Pakai emoticon. Artinya kan kalau kita berbicara tentang kebiasaan adat kita, kultur kita kan tidak seperti itu. Nah, bagaimana Anda melihat generasi sekarang dengan nilai-nilai leluhur? Ya, saya sepakat itu, Deng. Jadi saya merasa memang anak muda sekarang, apalagi anak muda kota ini, Iya. ya memang ada pada ambang itu, Deng. Ada pada ambang memilih mau dia jaga kearifan lokalnya kah, lokal wisdomnya, atau dia mau jaga, dia mau ikut dalam arus globalisme ini. Jadi kita ini betul-betul ada di tengah-tengah. Nah, saya ini pakai dengan songkok raca begini, songkok guru. Saya selalu mau bilang saya ini lebih memilih keberpihakanku untuk menjaga kearifan lokal. Jadi nilai-nilainya itu setidaknya itu kan nilai yang mungkin diajarkan ya, Deng. Maksudnya cara nilai-nilai mempatabe, sepakat tahu, sepakat ingat itu kan mungkin diajar, tapi tidak langsung kayak bilang, jadi sepakat tahu itu nak definisinya begini-begini. Mungkin tidak diajarkan seperti itu, tapi itu diterapkan langsung di kehidupan kita. Jadi seharusnya mengalir tidak rata. Jadi tinggal dikasih ingat sedikit untuk mengingatkan itu. Kita rata-rata tidak boleh lebih tahu yang di luarnya. Nah, apa itu apartemen, apa itu apa, dia tidak tahu itu daripada yang mengalir itu, Deng.
Tapi itu sampai nggak ke masyarakat. Kalau dulu kan kita selalu diajar, misalnya ya, Iya. misalnya, Faris, kok kalau lewat depannya buang upi misalnya, tabe-tabe kok sedikit. Nah, masih ada nilai itu. Sampai detik ini saya mau bilang masih ada nih, Masih ada ya? Masih ada. Sisa yang mau menjaga itu. Jadi mungkin memang mulai tumpul, semakin dikerus ini itu nilai-nilai seperti itu. Tapi alhamdulillah yang sampai detik ini mungkin masih ada yang mau menjaga itu. Gini, Pi, banyak orang selalu kan seperti Faris bilang, banyak orang selalu menganggap bahwa Makassar itu kita punya. Padahal sebetulnya dibalik. Kalau kita berbicara soal, jadi ini semacam clue kita bahas sama-sama ya. Nanti banyak orang mengatakan saya Makassar, padahal kebalik. Kalau dalam ilmu environmentalis selalu kita balik bahwa Makassar itu memiliki Faris, memiliki Dengancu, memiliki Upi. Kenapa selalu itu? Karena Makassar itu jauh lebih dulu ada baru kita. Jadi Makassar itu memiliki orang Bugis, memiliki orang Toraja, memiliki orang Bali, semua. Jadi orang kebalik-balik sekarang cara berpikirnya. Jadi artinya kewajiban kita menjaga Makassar itu karena dia miliki kita, sama dengan kita punya rumah. Betul. Rumah itu bukan milik kita. Rumah kita itu memiliki kita, bukan kita yang miliki rumah. Nggak bisa dibalik-balik karena ya kalau misalnya Upi, berapa persen sih kalau rumahmu? Berapa persen sih kau nikmati rumah itu? Ya. Paling-paling kau nikmati rumahmu itu kira-kira 20%. Karena kapan juga sekali-sekali kau ke dapur, sekali-sekali ke garasi. Artinya dalam satu hari 24 jam itu kau tidak datangi semua pelosok rumah itu. Iya. Sama dengan kau punya mobil. Mobil itu juga kau miliki kira-kira tidak lebih dari 20%. Karena kasih mobil kilometernya sampai 180, kan tidak pernah juga pakai 180, pakai 60, 40. Jadi Maksimal 100 sih. maksimal 100, tapi 100 itu tidak ditol. Jadi biasa nah menurut Upi, apa sebetulnya yang harus dibikin generasi muda ini dengan situasi seperti ini? Situasi yang apa namanya? Ya, orang bilang media sosial itu beternak kebencian. Tapi ada juga berarti yang beternak kebaikan bisa juga. Tapi kalau suasana seperti ini, kalian kan kita punya program, dunia punya program itu 2045. Jadi 25 tahun ke depan, bagaimana menurut kau kalau situasinya yang sekarang menurut Anda bagaimana, dan apa yang kira-kira kita capai di 2045, 25 tahun ke depan? Kalau umurmu sekarang 20, berapa sekarang umur? 30. Dalam 2040, 55 itu mau efektif sekali. Iya, berbicara bonus demografi. Nah, menurut kamu gimana? Baik, menurut saya kita sebagai anak muda Makassar hari ini apa yang harus kita lakukan itu jelas, karena kita sebagai generasi untuk membangun kota Makassar misalkan, Kak. Ini kecilnya ya, Kak, kita nggak berbicara dunianya dulu atau bangsa Indonesia, tetapi salah satu adalah kota Makassar, berbicara kota Makassar. Nah, hari ini pemuda harus benar tadi dikatakan Faris, kearifan lokal itu sangat perlu ditanamkan dalam setiap pemuda, kearifan lokal. Karena kenapa? Kita juga merasa bangga misalkan ketika kita mempunyai bahasa, etika, bahasa dan lain sebagainya, memperlihatkan contoh perilaku yang baik kepada orang luar sana. Misalkan kita orang Bugis Makassar mempunyai ciri khas sendiri begitu, Kak. Mapatabe misalkan, walaupun di luar sana ketika kita sudah, maksud saya sebagai pemuda yang notabene-nya orang Bugis Makassar, walaupun kita keluar dari Makassar, misalkan kita merantau dan sebagainya, tetap kearifan lokal itu tetap kita jaga. Misalkan kalau misalkan katakan itu tadi bagaimana 2040 misalkan ke depannya pemuda hari ini, ketika kita melihat di luar sana masih banyak pemuda yang tidak terlalu menjaga nilai-nilai kearifan lokal. Menurut saya umur 17-an
ke atas itu memang masih proses, Kak. Misalkan anak-anak 15 tahun ke atas, Iya. memang saya beberapa kali saya mendapati ada remaja, misal remaja ini cara berpikirnya tidak terlalu terjun langsung ke pikirannya terkait masalah kearifan lokal, karena sedikit efek pengaruh media sosial, Kak. Misalkan salah satunya di YouTube, di IG dan sebagainya, mereka sering mengujar kebencian-kebencian ketika berbicara tanpa langsung menggas-gaskan begitu, Kak, tanpa melihat bagus tidak ini kita menjawab komentarnya yang kayak begini. Ini sudah jati diri kita nggak sebagai orang Bugis Makassar yang mempunyai ciri khas kearifan lokal yang tinggi begitu, Kak, khususnya kita di Makassar ini. Karena kemarin-kemarin saya melihat beberapa ujaran kebencian, termasuk salah satu di pilkada ini, Kak. Beberapa paslon-paslon ketika mereka saling menghujat dan sebagainya di Facebook, di IG dan sebagainya, mereka tidak segan-segan langsung meng-cut begitu cara mengujar kebenciannya. Nah, menurut saya ini kan pilkada, Kak. Menurut saya ya, Kak, ini kalau kita berbicara kearifan lokal, ini kan pilkada. Kalau misalkan sesama paslon kita saling menghujat kebencian dan sebagainya setelah pilkada, apakah mereka saling merangkul kembali? Nah, sesuai dengan kearifan lokal, ketika kita bertarung atau kita melakukan komentator di sebuah organisasi, misalkan di sebuah pilkada dan sebagainya, oke, ada batasan setiap kita melakukan ujaran, misalnya, Kak. Karena memang sudah ada kan undang-undang itu, Kak, undang-undang ITE-nya kan, Kak, ketika kita melakukan ujaran kebencian dan sebagainya. Perlu kita tekankan kepada pemuda, harusnya ketika mereka, walaupun mereka punya paslon kandidat masing-masing, janganlah saling baku hantam kayak turun berkelahi sampai Kak janjian di luar, Kak, bilangnya saya tunggu di sini ini calonku kebanyakan aku dapat begitu, Kak. Jadi saya bilang pemuda hari ini berpikirlah secara logika, ini hanya pertarungan sementara, bukan pertarungan. Kita tidak melihat ke depannya apa yang terjadi ketika kita selesai pertarungan ini ya, Kak, pilkada ini ya. Itu salah satu nilai kearifan lokal juga, Kak, yang harus kita tanamkan, bahwa kita harus mempunyai etika, Kak, dalam berpilkada. Sedikit saya terapkan kepada pemuda, khususnya pemuda-pemudi yang ada di Sulawesi Selatan, Kak, terkhusus Makassar. Ada beberapa. Saya panggil nama ke apa? Misi. Saya panggil dan misi. Misi dan visi, visi dan misi. Miss, saya itu kan selalu turun ke lapangan melihat kurang sekali kita lihat anak-anak muda ini yang mau belajar menari. Padahal tari-tarian kita bagus-bagus loh. Ada tari patendu, ada tari pakarena, ada kalau laki-laki ada garang bulu, ada apa. Kalau menurut misi apa sih sebabnya orang nggak mau lagi tuh? Bukan nggak mau, cuma jadi kurang tertarik. Karena di sekitar saya paling pertama itu karena adanya media sosial, jadi kayak terutama itu YouTube. Jadi YouTube kan tiap hari mereka akses, pokoknya tiap milenial anak muda itu paling tidak tiap hari pasti buka YouTube sampai beberapa jam. Nah, di YouTube itu rata-rata kan adat-adat barat yang dilihatnya gitu TikTok. kan, ya musik dia juga lihatnya TikTok yang joget-joget zaman sekarang, yang ngedance, yang sampai lupa bahwa kita di Makassar, khususnya Makassar, ada tarian yang harusnya kita bisa banggakan. Jadi maksudku, walaupun kita masuk ke TikTok, ke YouTube, Instagram, harusnya kita bisa kayak kita ikut budaya luar biar tidak tertinggal, tapi tidak meninggalkan juga adat budaya kita. Jadi saya sih berharap kedepannya anak-anak muda ini dikasih ruang bahwa kalian itu bisa bangga sama tariannya kalian, bisa bangga sama adatnya kalian, bisa bangga sama kearifan lokal kalian, bisa jadikan bahwa kearifan lokal itu bisa jadi sesuatu yang besar juga, nggak kalah. Karena yang kita lihat di TikTok, di YouTube, di Instagram itu kan adat barat bisa dibawa ke timur, ke kita. Jadi harusnya anak muda sekarang itu berpikir bahwa bisa juga bahwa tarian di Sulawesi Makassar itu go internasional, paling tidak terkenal di Indonesia juga lewat YouTube sama TikTok atau Instagram. Jadi saya berharapnya ada ruang yang dikasih
sama anak muda untuk lebih melihat ini loh kearifan lokal kita, nggak ketinggalan dikit juga kalau kita perkenalkan ke yang lain. Oke, nanti kalau Dilan jadi wali kota, insya Allah Itu gunanya Dilan. Kita akan kasih ruang anak muda ruang. bahwa ini wisatanya ini. Padahal Dayata. itu misalnya Iya. misalnya TikTok itu musiknya kita kasih musik dan Rambulo. Iya. Sebetulnya kan harusnya bisa. Berapa Iya. jumlah anak muda di Sulawesi kalau kamu pakai dia nyanyi-nyanyi di TikTok, di YouTube, di Instagram pakai itu lagu Gandrambulo, pasti banyak yang ikut-ikut juga. Masih banyak bisa. Bagus ya. Iya. Oke. Jadi kurang ruang bisa aja nanti dikasih ruang sama dia. Yes, sekarang kan Rumah kreatif. kita diskusi ya. Kita clue-nya nanti siapa yang mau diskusi. Lagi tren sekarang kalimat sombere. Sombere itu sejak tahun lalu, 2 tahun lalu kita sudah mulai bahas apa sih itu sombere. Ada yang bilang sombere itu tatanan sosial masyarakat. Ada yang bilang sombere itu karakter. Ada yang bilang sombere itu perilaku. Ada bilang sombere itu wise. Macam-macam banyak sekali. Padahal dalam konteks bahasa Bugis Makassar, sombere itu sesuatu yang memang melekat dari awal, ya. Jadi misalnya orang Bugis itu pintar-pintar loh, orang Makassar, Bugis itu pintar semua. Cuma orang tidak mengerti. Jadi misalnya begini, orang bilang, mungkin kau juga baru tahu kalau saya bilang Karaeng, Puang, Peta itu baru dari bahasa Arab. Oh, arkeolog apa? Antropolog. Kalau kita tanya, ini semacam clue nanti kita bahas ya, bagaimana tingginya budaya kita, ya kan, tingginya budaya kita. Waktu Islam masuk, memberi gelar orang yang alim itu susah sekali, sehingga penyebar agama Islam bilang, Faris, itu Upi Karim. Upi itu Karim, artinya Upi itu mulia. Dia ngajak orang beribadah, dia adil, dia apa gitu. Akhirnya karena kau mungkin pelajari di sastra, dalam bahasa, dalam sejarah bahasa ada namanya isolek, terus dia jadi dialek. Jadi dari Karim menjadi Karing, Karing jadi Karaeng. Jadi itu tinggi sekali kita punya bahasa. Jadi Upi itu Karim, mulia orangnya. Itu akhirnya jadi Karing Karaeng. Karaeng itu Upi, ya kan, sama dengan misi itu suka memaafkan. Dia Fattah. Jadi Fattah menjadi Peta. Terus Afwan, pemaaf. Dia jadi Puang. Jadi kan tinggi sekali kita punya bahasa. Dan itu yang tidak sampai kepada masyarakat, bahwa ada nilai-nilai yang mulia yang dilakukan oleh leluhur kita seperti itu. Nah, ini kau baru dengar semua toh, bahwa ada bahasa-bahasa itu mulia. Tapi kita lanjut sebentar, nah, setelah kita jeda sebentar. Oke.